Pria itu tidur di pantai selama 3 hari 3 malam. Namun ketika dia bangun dan melihat sekelilingnya, dia terkejut. Dia menemukan awak kapalnya. Ternyata juga tertidur di pantai. Dia kemudian pergi mendekat dengan bingung. Hingga dia melihat wajah pucat awak kapalnya. Barulah pria itu menyadari bahwa mereka sudah meninggal lama. Dia tidak punya waktu untuk berduka. Dia segera melepaskan sepatu awak kapal. Dan mengenakannya sendiri. Dia mencoba merasakan sepatu hak tinggi itu. Dan merasa nyaman. Kemudian pria itu mencari sepanjang pantai. Dengan harapan menemukan teman lain yang masih hidup. Apakah ada orang di sini? Namun yang menjawab hanyalah suara ombak yang tak berbelas kasihan. Di jalan, dia menemukan kapal yang dia tumpangi mengalami kecelakaan. Dan menemukan seorang awak kapal lain yang sudah meninggal. Dia kemudian menarik awak kapal itu ke darat. Dan menguburkannya di tepi pantai. Seperti itu dia menguburkannya di tepi pantai. Dia juga menambahkan pakaian untuk dirinya sendiri. Kemudian dia merapikan tasnya. Siap untuk mendaki ke puncak gunung. Melihat apakah bisa menemukan jalan pulang. Setelah 2 jam perjalanan sulit, Edison akhirnya sampai di puncak gunung. Pemandangannya memang sangat indah. Namun sayangnya, dikelilingi oleh laut. Tidak ada kapal nelayan yang lewat. Dan kemanapun matamu pergi, tidak ada bayangan daratan sedikit pun. Dia marah dan melemparkan tasnya. Tidak, tidak. Aku terperangkap di sebuah pulau terpencil. Setelah Edison yang sangat putus asa melepaskan emosinya, dia harus menghadapi kenyataan. Dia berencana bertahan hidup di pulau terpencil terlebih dahulu. Kemudian mencari cara untuk meminta pertolongan. Saat itu dia merasa haus dan lapar lagi. Berencana mencari makanan. Di sepanjang jalan, dia menemukan beberapa kelapa. Dia memukul beberapa dengan batu. Kemudian dengan keras memukul batu itu. Dengan usahanya yang gigih, kelapa akhirnya pecah. Dia segera memasukkannya ke mulutnya. Menikmati kesegaran yang sulit didapat ini. Setelah minum air cukup, dia bersiap mencari tempat istirahat yang cocok. Tak disangka, saat itu dia mendengar suara anjing menggonggong. Edison mengikuti suara itu. Namun dengan tak terduga, anjing kesayangannya, Seben, terperangkap di dalam gua. Penemuan ini membuatnya sangat senang. Edison tanpa ragu sedikit pun, melompat turun mengikuti batu-batu. Dia menyalahkan Seben yang terlalu bodoh. Dan Seben segera merangkak di tanah meminta maaf kepada tuannya. Dengan kehadiran Seben, Edison merasa tidak lagi sendirian. Kemudian dia membuat api dengan batu api. Setelah 3 hari 3 malam tanpa makan, dia hanya bisa menggosok-gosokkan tangan. Bertahan lapar dengan keras. Meskipun begitu, dia masih tidur hingga pagi bersama Seben. Setelah bangun, dia bersiap kembali ke kapal untuk mengumpulkan barang-barang berguna. Meskipun angin dan gelombang kencang, dia tetap dengan tekad melompat ke laut. Anjingnya, Seben, sangat khawatir akan keselamatannya. Terus-menerus menggonggong. Edison segera memberi isyarat bahwa tidak ada masalah. Setelah mengeluarkan tenaga ekstra, akhirnya dia sampai di kapal. Satu-satunya yang hidup di geladak hanyalah beberapa tikus. Kemudian dia masuk ke dalam ruang kabin. Dia dengan keras memecahkan kunci besi di lemari. Setelah membuka pintu lemari, dia menemukan banyak senjata api. Kemudian dia di dalam kotak, menemukan banyak koin yang tidak berguna. Segera setelah itu, dia menemukan banyak anggur merah. Penemuan ini membuat Edison sangat excited. Dia bersiap untuk minum sedikit terlebih dahulu. Namun pada saat itu, kapal tiba-tiba mengeluarkan suara berdecit. Segera akan tenggelam ke dasar laut. Dia tidak berani menunda lebih lama. Dia segera memindahkan semua barang berguna ke geladak. Kemudian ia mengikat semua barang dengan tali. Membuat rakit yang bisa digunakan. Lalu berhasil diangkut ke pantai oleh ombak. Dengan begitu, dia dan anjingnya memiliki tempat perlindungan. Namun, malam itu saat mereka makan roti, tiba-tiba mereka mendengar suara babi hutan. Mereka terkejut dan membulatkan mata. Namun mereka tidak berani bertindak gegabah. Karena babi hutan sangat agresif. Keesokan paginya saat bangun tidur, Edison baru menyadari. Barang-barang sudah rusak parah oleh babi hutan. Dia hanya bisa membawa senapan berburu. Memutuskan untuk pergi berburu babi hutan di hutan. Namun pada saat itu, dia malah menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Di tanah terdapat tengkorak yang tersebar di mana-mana. Dan ada juga alat peraga untuk ritual pengorbanan. Bahkan Edison menemukan tulang manusia segar. Edison merasa pulau kecil ini sangat berbahaya. Dia segera membawa Sabang menjauh dari sini. Selanjutnya, untuk bisa meninggalkan pulau terpencil, dia bersiap membuat perahu kecil. Dia sengaja memilih beberapa pohon yang kuat, dipotong dengan kapak. Kemudian kayu diubah menjadi papan tipis dengan gergaji. Selama waktu berikutnya, Edison sibuk sepanjang malam tanpa henti. Bahkan jika tangannya terluka dan berdarah, dia tidak pernah berhenti. Namun, kelelahan berhari-hari membuatnya kekurangan protein yang dibutuhkan tubuhnya. Maka dia menangkap bebek liar di laut, menjaganya di dalam pagar. Tidak lama kemudian, dia mulai makan bebek panggang yang lezat. Aroma harum segera tercium. Edison merobek sepotong daging dan memasukkannya ke mulutnya. Benar-benar lezat. Seiring berjalannya waktu, dengan usaha Edison, perahu kecil sudah mulai terbentuk. Agar perahu bisa diluncurkan dengan lancar, dia sebelumnya meletakkan kayu bulat di bawah perahu. Kemudian dia membuat campuran resin perekat, oleskan di celah, agar papan kayu menempel bersama. Tidak lama kemudian, perahu kecil akhirnya selesai. Menghadapi kepergian dari pulau terpencil, Edison tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dia mengeluarkan mantel lamanya dari kotak, mengambil cermin dan merapikan penampilannya. Berdandan dengan rapi. Sebelum berlayar, dia sengaja menyalakan kembang api.
merayakan kepergian dari pulau terpencil. Dan anjingnya juga sangat senang. Lalu dia menusukkan pisau belati ke dalam karung pasir. Saat pasir semakin berkurang, tuas mulai bergerak. Di bawah pengaruh inersia kayu bulat, perahu kecil mulai bergerak cepat tak terkendali ke laut. Namun, Edison yang penuh harapan tidak pernah menyangka. Perahu langsung menabrak batu keras. Hanya sekejap, badan kapal retak menjadi 4/5 bagian. Edison tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Hampir setengah tahun usahanya lenyap begitu saja. Dia merasa putus asa. Waktu berlalu begitu cepat. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak lama kemudian, setahun berlalu. Dalam setahun itu, Edison juga pernah memikirkan cara lain untuk melarikan diri dari pulau itu. Namun, gelombang laut besar membuatnya menghilangkan pikiran itu. Akhirnya dia menetap di pulau itu. Dia menaburkan biji sayuran yang dikumpulkannya dari kapal. Menaburkannya di tanah. Setiap hari rajin menyiraminya. Di waktu senggang, dia menggunakan kerang untuk mengelilingi bibit cabai. Namun, rutinitas sehari-hari selalu sangat membosankan. Untungnya masih ada teman anjing. Sehingga tidak gila. Tak terpikir bahwa hari-hari seperti itu juga tidak akan lama lagi. Suatu hari, ketika Edison sedang memberi makan anjing, dia tiba-tiba menyadari bahwa Saban sama sekali tidak berselera. Edison awalnya mengira, anjing merasa jijik dengan masakannya yang buruk. Lalu dia melemparkan tulang kesayangan Saban ke dalam mangkuk. Namun anjing tetap tidak berselera. Hingga Edison merasakan hidung kering anjing. Barulah dia menyadari bahwa anjing sakit. Tak lama kemudian, Saban tiba-tiba roboh ke tanah. Hampir tak bernyawa. Edison merasa sangat sedih melihatnya. Dia segera menggendong anjingnya ke tempat tidur. Menuangkan segelas besar anggur merah. Dan memberikannya kepada anjing. Dengan harapan anjing kesayangannya segera sembuh. Tenanglah, tenanglah. Dia akan sembuh. Namun Edison masih sangat khawatir. Menangis sepanjang malam tanpa tidur. Dia sama sekali tidak berani membayangkan hidup tanpa anjingnya. Bagaimana dia akan bertahan hidup di pulau ini ke depannya? Dia hanya bisa berdoa agar Tuhan melindungi anjingnya. Namun 2 hari telah berlalu. Saban masih belum pulih. Selamanya meninggalkan tuannya. Edison membawa anjingnya yang telah mati ke pantai. Menguburkannya di sini. Edison yang sedih. Hanya bisa menepuk ombak dengan putus asa. Melepaskan emosi. Tanpa kehadiran. Hidup Edison setelah itu terasa seperti berhari-hari. Dia merasa pulau ini seperti penjara. Menjebaknya di sini. Hingga suatu hari. Dia tiba-tiba menyadari. Beberapa rakit sedang menuju pulau dari jauh di laut. Dia waspada menggenggam senapan berburu. Siap untuk pergi dan melihat apa yang terjadi. Ternyata itu adalah sekelompok Indian. Mereka datang ke sini. Untuk mengadakan upacara bagi kepala suku yang telah meninggal. Namun upacara tersebut membutuhkan 3 nyawa suku untuk dikuburkan. Adegan sangat berdarah dan kejam. Edison sangat terkejut dan ketakutan saat melihat situasi. Mungkin suatu hari nanti dia juga akan menjadi korban upacara. Kemudian dia menarik pelatuknya. Ingin membuat orang-orang barbar itu ketakutan dan lari. Orang Indian ketakutan setelah mendengar suara tembakan. Salah satu dari mereka yang akan disembelih. Maka dia memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun segera, Edison bertemu dengan orang Indian yang sedang melarikan diri. Mereka bertemu secara kebetulan. Dia mengarahkan senjatanya ke kepala orang itu. Memberi isyarat untuk tidak berbicara. Akhirnya berhasil menghindari musuh yang mengejar. Melihat orang lain berlayar meninggalkan pulau. Hati Edison yang tegang akhirnya lega. Dia melepaskan tali di tangan si kecil hitam. Meminta si kecil hitam memanggilnya tuan. Namun lawan sama sekali tidak mengerti bahasanya. Tapi tidak masalah. Setidaknya ada seseorang yang menemani. Tidak lagi sendirian. Edison sangat terharu. Dia membawa Little Black pulang. Dia menunjukkan bagaimana mencuci wajah dengan tubuhnya. Little Black juga belajar dengan penuh semangat. Kemudian dia mengajari Little Black etika meja makan dan bahasanya sendiri. Saat larut malam, Edison takut Little Black kabur. Dia kemudian mengunci Little Black dengan rantai kaki. Namun, ketika Edison bangun keesokan harinya, dia menemukan Little Black telah menghilang. Dia menemukan sedikit jejak darah dengan tangannya. Dan menyadari bahwa masih segar. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia segera pergi mencari Little Black dengan senapan berburu. Tidak disangka-sangka, asap muncul dari hutan pulau itu. Segera setelah itu, Edison berjalan hati-hati menuju hutan. Dia menemukan tumpukan api yang hampir padam. Di dalamnya, ada tulang belulang tangan. Dia menyimpulkan bahwa ini dilakukan oleh suku Indian yang mengerikan. Dia segera mengikuti jejak darah untuk mencari. Aku benar-benar melihat kepala Xiao Hei. Edison mundur terkejut. Saat itu, bayangan seseorang tiba-tiba melintas. Edison berjalan maju dengan hati-hati sambil memegang senapan. Tanpa disadari, dia segera terjebak dalam perangkap lawan. Dia tergantung di pohon seperti itu. Dia tidak bisa melepaskan diri, sekuat apapun dia berusaha. Melihat Indian mendekat, Edison segera mengeluarkan pisau lipatnya untuk berhadapan. Selama pertarungan, pisau lipatnya terlempar ke samping. Kemudian, Indian mulai menggoda dia dengan tongkat. Kemudian, dengan antusias, mereka menarik janggutnya. Edison berjuang keras dengan sakitnya. Namun akhirnya dia dipukul. Sekarang dia patuh. Tidak lagi melakukan perlawanan yang sia-sia. Kemudian, Indian mulai tertarik dengan senapan Edison. Jangan ke arah saya. Jangan ke arah saya. Pada akhirnya, Edison diikat di pohon besar.
Namun dia sangat penasaran. Dari mana asal daging bebek panggang yang dimakan oleh Indian ini? Keesokan paginya, setelah Edison bangun, dia kaget menemukan tali terlepas. Dia agak tidak percaya. Mengapa Indian tidak menyakiti dirinya sendiri? Setelah kembali ke rumah, Edison menemukan, ternyata 3 bebek yang dia pelihara hilang. Dia tahu itu ulah Indian. Maka dia mengambil senapan berburu dan memutuskan untuk membalas dendam. Setelah mengelilingi pulau setengah putaran, akhirnya menemukan Indian itu. Dia segera menembak. Setelah kejar-kejaran, ternyata lawan menghilang. Saat Edison menyiapkan senjata, namun tak disangka, orang-orang Indian itu menerkam tepat di depannya. Kembali. Begitu dua pria besar saling dorong, saling berpegangan tangan saat saling mendorong. Namun saat berkelahi, mereka terjatuh ke rawa. Namun ketika mereka menyadari, mereka baru menyadari bahwa hanya setengah tubuhnya yang tersisa. Namun suku Indian menghadapi situasi ini sudah lumrah. Dia mencoba untuk meregangkan tubuhnya ke belakang sejauh mungkin, memperluas area penerimaan tekanan. Hal ini sudah biasa baginya. Hanya meninggalkan Edison terjebak dalam keputusasaan di rawa-rawa. Dia mencoba untuk berjuang, namun malah semakin tenggelam. Tidak lama kemudian, rawa-rawa mulai mencapai kepalanya. Dia hanya bisa menatap lawan dengan pandangan sangat putus asa. Dia berharap suku Indian bisa menyelamatkannya. Kemudian, dengan bantuan rumput liar, dia berhasil mencapai tepi sungai. Dalam sekejap, dia mengerti maksudnya. Dia naik ke atas pohon. Dia menekan cabang pohon dengan berat badannya. Kemudian, Edison berhasil diselamatkan setelah menangkap cabang pohon. Thomas Edison yang selamat dari bencana sangat terharu. Saat dia membersihkan kotoran lumpur dari tubuhnya di laut, tiba-tiba dia melihat Indian sedang mencuri bebeknya lagi. Kali ini Edison tidak marah lagi. Lagi pula, orang itu baru saja menyelamatkan nyawanya. Beberapa hari kemudian, Edison pergi ke hutan. Dia menemukan Indian sedang membuat rakit dengan api arang. Maka dia memulai percakapan dengan Indian itu. Dia mengetahui bahwa namanya adalah Andrew. Meskipun tidak bisa berbicara dalam bahasa yang sama, namun Indian tetap memberinya makanan dengan ramah. Harus diakui rasanya tidak buruk. Namun ketika Edison mengetahui bahwa dia sedang makan daging kelelawar, hatinya langsung tidak tenang. Ketika Edison melihat Andrew masih menggunakan kapak batu,